Nah, cuman di posisi itu sebetulnya kan kita harus tahu bahwa tugas apa sih sebetulnya kita diturunkan di dunia ini. Lah, pelaku semua manusia itu adalah pada hakikatnya, walaupun mau dari arah manapun, itu pada puncak dari puncaknya adalah mengenali dirinya dan mengenal siapa Tuhannya, puncaknya. Nah, sebetulnya tidak ada orang yang tidak spiritual. Semuanya melakukan perjalanan itu. Walaupun dia harus muter dari manapun gitu. Dan terkadang penemuannya berbeda-beda. Iya, pada esensinya kan sebutnya penemuannya berbeda-beda kan tingkat kesadaran dilampuin dari titik mana. Nah, makanya itulah kita, selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, berarti kita masih ada kesempatan untuk terus belajar mengakses kedekatan kita dengan pencipta. Jadi makanya ada yang bilang bahwa hidup ini seperti sendaguro dan permainan, tapi jangan main-main dalam hidupmu gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi tingkatannya adalah terus aja mengakses diri. Kita nggak akan tahu kok kita pada posisi mana satu sama lain, karena itu adalah rahasia. Iya, iya. Makanya klaim seperti seorang guru itu tidak pernah dia peduli bahwa dia dianggap guru atau tidak. Dia hanya menjalankan tugasnya. Dia disebut guru itu adalah persepsi dari siswanya. Hanya tuduhan, saya bilang gitu. Cuman tuduhan. Lah, seseorang ketika dia melakukan perjalanan spiritual, dia akan melucutin label-label eksistensi yang ada dalam dirinya, gitu. Makanya terusin aja, gitu. Jadi semua itu melakukan perjalanan spiritual tanpa dia sadarin. Iya. Oke, oke. Kemudian kalau kita melihat apa ya, dikotomi yang dibangun oleh tokoh-tokoh agama yang barangkali hanya belajar hanya sebatas level kulit ini kan cukup membuat apa pembelahan-pembelahan, perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat menjadi semakin nyata begitu, padahal kita yang secara esensial adalah satu jiwa justru malah terkotak-kotak gara-gara agama dan keyakinan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di masa depan nanti doktrin-doktrin agama itu akan ditundukkan oleh kemajuan iptek, dan bagaimana perkembangan agama tersebut? Apakah masih banyak pengikut atau lambat laun akan mulai ditinggalkan pengikut-pengikutnya? Nggak mungkin ditinggalkan, karena agama itu menurut saya adalah jalan atau petunjuk ke arah untuk kita berada pada alam dualitas ini. Selama kita berada di alam dualitas, agama itu masih dibutuhkan sebagai petunjuk jalan. Oke. Lah, sebetulnya saya ibaratkan bahwa kita di dunia ini itu seperti kita berada pada goa yang sangat gelap. Ya, selamat datang Mbak Ibi. Lah, untuk berada pada kegelapan yang dibutuhkan bukan senjata. Yang dibutuhkan hanya secercik cahaya yang ada pada dirimu. Di dirimu itu ada lentera kecil yang harus kamu nyalakan. Cuman itu yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan. Gitu. Lah, ilmu pengetahuan itu hanya menunjukkan arah bahwa ada cahaya dalam dirimu. Makanya ilmu pengetahuan itu semakin ke sini, dia mengakses pada hal yang tidak tampak. Akhirnya tidak mungkin dia akan meninggalkan agama gitu. Atau keyakinan, maka dia akan lebih dekat dengan lebih meyakini dengan keyakinannya. Karena yang terjadi sekarang itu seseorang itu berebut jalan, bukan berada pada satu. Jadi gini, saya analogikan ya, ini adalah puncak gunung Arjuna. Gitu. Saya lewat lewat Cangar jalurnya. Ini lewat Purwodadi. Ada yang lewat Lawang. Seseorang itu yang sekarang terjadi, dia tidak mengikuti jalan ini, dia hanya mengamati jalan dan dia bercerita tentang jalan. Bagi seorang pelaku pejalan pejalan ini, dia tidak akan memperdebatkan jalannya, yang penting sampai di sini. Ketika kita sampai di sini, kita akan menertawai. Makanya orang yang membeda-bedakan, yang mengklasifikasikan itu bukan pejalan. Dia cuma penilai jalan. Bagi pejalan, jadi dia tidak akan memperdebatkan itu.
Makanya kayak gini, saya berjalan Iya, ke sini. Ya kan, lewat rute ini, Mas Indra lewat rute ini, lewat rute ini. Ketika kita sampai puncak, yang kita lihat adalah sama. Lah ketika kita turun, kita kan bercerita nih sama teman-teman. Saya tadi lewat Purwodadi itu jalannya gini. Saya lewat Lawang itu jalannya seperti ini. Saya cerita. Terus mas yang satu lagi cerita, saya lewat Canggar itu jalannya seperti ini. Lah orang yang kita ceritain ini berdebat. Enggak, katanya ke Arjuna itu kayak gini gitu. Padahal ini kan pengalaman yang dilewatin oleh Mas Indra. Lah dia tidak mengalaminya sendiri. Jadi yang selama ini terjadi itu adalah orang itu lebih menggenggam doktrin agama tanpa dia menyelamin agama itu sendiri seperti apa. Iya. Gitu. Oke. Banyak orang berusaha dengan sangat keras untuk bisa bertemu Tuhan yang secara universal begitu ya. Nah, ada nggak pengalaman yang sulit dilupakan yang itu kemudian membuat Mas Ori sendiri, waduh, ini tuh yang namanya Tuhan itu seperti ini tuh yang dicari banyak orang gitu. Nah, barangkali gimana itu Mas ceritanya Mas? Lah ini yang jadi ini ya. Sebetulnya soal bertemu dengannya itu nggak bisa saya ucapin dengan kata-kata. Yang saya rasakan adalah ya sulit juga kalau saya menceritakan soal rasa ya. Iya. Jauh Rasa melampuin ya, Mas, ya? kata-kata gitu. Cuman fenomenanya ya memang seluruh alam semesta ini bersolawat dan bersyahadat. Udah. Dan itu tertulis dan itu terdengar secara langsung. Jadi makanya saya nggak mau memperdebatkan keyakinan mana yang paling tinggi. Udah jalan aja terus, nanti kalau udah sampai sendiri kok. Penilai jalan. Iya. Yang ngapain kita berebut itu? Udah, pokoknya jalan aja, nanti akan ketemu sendiri. Iya. Oke. Gini Mas Ori, jadi apa yang disampaikan Mas Ori tadi sangat menarik, ya kan, sesuatu hal yang baru dan nanti ke depan kita akan coba breakdown lebih dalam lagi ya, Mas Ori. Yang jelas apa yang kita upayakan hari ini adalah supaya kita bisa merawat pluralitas gitu, kebinekaan ini tetap terjaga sehingga kita tidak terkotak-kotak. Ya benar. PR kita kan merasa paling benar sendiri itu benar. Mas, ketika beragama gitu ya. Ya. Nasihatin dong orang yang merasa bahwa wah hanya agama kita paling benar sendiri itu. Gimana Mas? Ya, kita kan berada pada fase cengkeraman ego masing-masing, ego sektoral. Akhirnya menjadi ego kelompok. Bahkan kalau misalnya saya cerita, analogi saja ya, saya pernah ceritain oleh guru saya baca tulisannya, beliau, almarhum Pak Made. Waktu tulisannya seperti ini, saya pergi ke perbelanjaan Allah atau Tuhan. Di kios Yahudi, beliau menawarkan bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang paling baik dan akan diselamatkan nanti. Di kios Nasrani saya bertemu dan ada selembar brosur bahwa ini adalah agama cinta kasih, silakan ke sini gitu. Nanti akan bisa bertemu dengan Tuhan dan akan diselamatkan. Di kios Islam saya bertemu mereka dan diberikan brosur bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Siapa yang mengikutinya akan selamat di dunia ini. Terus habis itu di tulisan itu orang ini cerita, Tuhan, apakah engkau seperti itu gitu. Bahkan saya pun jijik untuk masuk ke sana gitu. Makanya beragama itu adalah laku individu pejalan. Jadi jangan sampai itu memecah belah. Karena hakikatnya agama itu adalah memperbaiki akhlak. Ketika kita memperbaiki akhlak, itu akhirnya akan terjadi harmoni satu sama lain. Makanya pertanyakan belajarmu apakah itu memperbaiki akhlak dan bermanfaat atau tidak. Kalau tidak, jangan diteruskan. Jadi salah kaprah untuk memusuhi satu sama lain. Karena agama hakikatnya adalah untuk memperbaiki akhlak.
untuk memperbaiki perilaku agar kita bisa hidup harmoni, berdamai. Dan agama itu tidak pernah mengajarkan pertengkaran. Dan agama itu selalu mempelajari di mana kita selalu memperbaiki diri untuk bisa bersinergi satu sama lain. Jadi yang salah itu bukan agamanya, tapi pikiranmu, gitu. Persepsimu. Persepsi kita ya Mas ya. Iya. Makanya di cerita itu saya memahamin bahwa ketika kita beragama, jangan tergiur dengan brosur, gitu. karena kalau baginya sendiri itu ketika kita menyebut, ketika ditanya juga, saya pernah tanya sama teman, Allah itu seperti apa gitu katanya. Itu kan pertanyaan yang saya jawab pun pasti salah karena pertanyaannya sudah salah. Iya. Ketika Allah itu bisa didefinisikan dengan kata-kata bahwa Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu berarti Allah sesuai dengan pikiranmu, karena Allah itu jauh melampaui pikiranmu. Atau yang disebut dengan Tuhan itu sendiri. Makanya pernah ada salah satu cerita dari teman saya yang waktu itu masuk ke salah satu suku. Jadi dia bercerita, saya tahu bahwa Tuhanmu itu Allah, dan saya juga punya, tapi saya tidak mau menyebut namanya karena terlalu mulia. Apakah itu salah? Ya enggak. Dia menyebutkan gitu. Iya. Kalau saya memberikan nama, itu tidak mewakilinya karena ia terlalu mulia, gitu katanya. Kan gitu. Tapi kan di posisi sekarang itu dibutuhkan nama itu untuk koordinat agar kita tahu. Gitu sebetulnya itu. Jadi cobalah terus memperbaiki diri lewat jalan yang teman-teman yakini bahwa itu adalah jalan terbaik atau yang disebut dengan agama. Terus nggak ada salahnya. Asal itu karena tagihannya itu kan gini. Ketika kita sampai di sana pun itu gini. Kamu mencintaiku katanya. Iya, aku mencintaimu. Tapi tunjukkan dengan mencintai hambaku dan makhlukku. Gitu. Jadi esensinya kan iya, memelihara hubungan sesama manusia, iya, bermanfaat buat manusia dong. Jadi puncak spiritual itu kebermanfaatan. Iya, kemaslahatan. Benar itu. Kalau ada orang nih, dia nggak pernah meditasi, ya kan, nggak pernah melakukan hal-hal hal-hal ritual-ritual yang lainnya. Tapi hidupnya dipenuhi dengan cinta kasih kepada sesama, dia sudah sampai puncak dong sebenarnya. Makanya gini, saya bilang, tindakan bijak dulu, tindakan baik dulu, apa kebijaksanaan. Jadi yang dinilai itu motif, niat. Terkadang kita melakukan tindakan baik, bukan karenanya dan bukan untuknya. Itu juga nilainya kurang bagus. Oh gitu, iya. Jadi sebetulnya adalah motifnya. Jadi percuma kita melakukan suatu tindakan baik tanpa ada kebijaksanaan. Oke, paham. Jadi cuma di permukaan baiknya. Iya. Dan kita kan nggak bisa nyelamin lebih dalam. Yang tahu ada orang itu sendiri. Jangan-jangan karena mau nyalek ya? Ya nggak tahu, itu kan juga banyak Mas sekarang. Kalau kita cuma bungkusnya aja, banyak orang baik karena motifnya beda. Iya. Makanya yang utama adalah motif. Niatnya itu untuk apa gitu. Oke. Kalau niatnya udah salah, ketika dilakukan juga nilainya juga jadi salah. Oke. Kan gitu. Iya. Makanya kayak misalnya ketika saya sendiri ketika ada orang salah, itu yang saya benci bukan orangnya, tapi tindakan. Kalau orangnya saya cintai karena dia adalah bagian dari diri saya. Saya sangat sayang malah, kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Jadinya gitu, bukan menyalahkan. Karena ada kesadaran bahwa setiap manusia adalah rupa dari Sang Pencipta. Iya. Nah kita itu jangan malu-maluin Allah gitu. Jangan malu-maluin pencipta kita. Sebelum kita diturunkan di dunia ini, iblis pun mendebat bahwa manusia akan merusak. Dan Allah itu meyakinkan bahwa manusia tidak akan merusak. Karena di situ kan terlihat bahwa aku tahu apa yang kamu tahu, dan aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Bilang gitu ke iblis. Nah kalau itu udah kayak gitu, berarti kita malu-maluin Allah dong. Kalau kita melakukan kerusakan. Berarti benar kata iblis gitu katanya. Misalnya ya, analoginya. Oke, Mas Ori barangkali bisa memberikan closing statement. Ini tamu kita selanjutnya, ini suhu kita ini sudah
datang untuk menginspirasi kita semuanya, untuk meneduhkan kita semuanya. Monggo memberikan closing statement Mas Hori. Ya, terima kasih Mas Indra dan teman-teman Ngaji Roso. Jadi saya berharap dengan adanya channel YouTube Ngaji Roso ini menjadi salah satu wadah untuk kita saling menyamakan atau melihat segala sesuatu pada makna esensialnya, bukan cuman bungkusnya. Dan mudah-mudahan channel ini mampu menginspirasi kita semua untuk terus melakukan perjalanan-perjalanan menempuh pengenalan jati diri hingga terwujudnya bahwa suatu saat dunia ini akan terbentuk suatu kedamaian. Karena kedamaian itu tidak tercipta dari kekuatan. Kedamaian itu tercipta dari pemahaman akan dirinya masing-masing. Mudah-mudahan channel ini terus tumbuh dan banyak peminatnya, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi ya Mas, dan juga teman-teman semua, dan kita bisa sharing untuk menjadikan apa yang selama ini dicita-citakan oleh bangsa kita terwujud, yaitu menjadi bangsa yang gemari paloh jinawe